Ya, kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wa syuhada wa shalihin wal masyayikh. Khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, khususan ila Al-Imam Sufyan bin Uyainah bin Abi Imran Maimun Maula Muhammad bin Muzahim Akhid Dahak bin Muzahim Al-Imam Al-Kabir Al-Hafidh Al-Asr Sayyidul Islam Abu Muhammad Al-Hilali Al-Kufi Sumal Maki Amadanallahu bimadadihim wa fa'ada alina min barakatihim anwarihim fid dini wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani fi kitabi Al-Mukhtar min Kalam Al-Akhyar. Sufyan bin Uyainah radhiyallahu taala anhu. Mauliduhu bil Kufah fi sanati sab'in wa mi'ah. Imam Sufyan bin Uyainah lahir di Kufah, Kufaya, daerah Irak sana. Kufah, Basrah, Baghdad, Irak. Tahunnya 107. Wa talabal hadisa wa hadasun balu gulam. Beliau mencari hadis. Jadi bahasanya dulu talabal hadis, mencari hadis. Pergi ke Syekh Fulan, dapat sekian hadis, Syekh Fulan sekian hadis, Syekh Fulan sekian hadis, sekian 100 hadis, sekian hadis. Dikumpulkan. Gitu aja, dengarin hadis-hadis Rasulullah dari para sahabat, dari para tabi'in. Walaki al-kibar wa hamala anhum ilman jamma wa atqana wa jawada wa jama wa sannafa wa ummira dahra wa zamal khalqu alaihi wa intaha ilaihi ulubul isnad. Beliau Masya Allah bertemu dengan ulama-ulama besar, kemudian menjadi seorang ulama yang mutkin, banyak mengarang kitab-kitab dan juga berumur panjang. Manusia, orang-orang beramai-ramai datang kepadanya untuk mendapatkan ilmu. Beliau wafat tuwfiya yaum as-sabti awwal yaumin min Rajab, meninggal pada hari Sabtu awal bulan Rajab. Sanata samanin wa tis'in wa mi'ah, tahun 198, berarti umurnya 80 tahunan. 90 tahun umurnya, Masya Allah. Umurnya 90 tahun. Panjang berkah. Min kalami man tazayyana lin-nasi bi syai'in ya'lamu Allah ta'ala minhu ghaira dhalik syanah. Barang siapa yang menghiasi diri karena manusia dengan sesuatu yang Allah tahu, sebetulnya dia tidak seperti itu pada hakikatnya, kemampuannya, ya, keadaannya aslinya tidak seperti itu, tidak layaknya seperti itu. Syanah, maka Allah akan menjelekkannya. Maksudnya seseorang ini dia menampakkan kepada manusia sesuatu yang di atas hakikat
keberadaannya, mengada-adalah, mengada-ada. Jadi dia berhias, setelnya ini di atas keasliannya, mengada-ada. Sebetulnya dia belum pantas tuh pakai itu, atau belum saatnya, atau belum mampu dia, tapi dia sengaja dia berhias ini untuk manusia biar nampak lebih wah. Padahal Allah tahu sebetulnya dia tidak di peringkat itu. Syana, maka Allah akan justru bukan membuat dia bagus, Allah justru akan menjelekkan dia. Allahu syanaullah laisa minal hubbi dunya talabuka malabudda minhu. Tidak termasuk cinta dunia engkau mencari sesuatu yang memang kau betul-betul membutuhkannya. Itu tidak cinta dunia namanya. Apa termasuk dunia? Kendaraan umpamanya, rumah. Ini sesuatu dunia dan tidak termasuk cinta dunia kalau memang dia memang betul-betul butuh. Itu tidak cinta dunia namanya. Umpamanya kendaraan apa, beli mobil, tapi sebetulnya butuh. Bukan untuk wah-wahan saja. Itu tidak cinta dunia namanya. Rumah, nak untuk berteduh, rumahnya bocor-bocor macam mana ya dibetulin, dibagusin. Untuk nambut tamu, untuk butuh. Kalau segala dunia ini yang memang itu dicari untuk satu kebutuhan, memang betul-betul kebutuhan, maka itu bukan cinta dunia namanya. Berbeda tadi yang pertama, man tazayyana linnasi bi shay'in ya'lamullahu ta'ala minhu ghairu dzalik sya'na zanahullah. Maksudnya apa? Orang ini bergaya gitu loh. Terlalu gaya. Nah, yang sebetulnya dia tidak membutuhkannya atau belum sampai saatnya dia seperti itu. Itu justru dia tambah jelek di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala arba'un nasi manzilatan man kana bainallahi ta'ala wa baina ibadihi. Orang yang paling tinggi derajatnya yaitu orang-orang yang berada posisinya antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Orang yang paling tinggi derajatnya yaitu orang-orang yang posisinya antara Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya, menjadi wasilah, antara menjadi penghubung antara hamba-hamba Allah dan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang paling tinggi derajatnya. Siapa mereka? Wahum al-anbiya'u wal ulama, yaitu para nabi dan para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang posisinya antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Para nabi membimbing manusia untuk sampai kepada Allah. Kemudian para ulama juga posisinya seperti para anbiya, berada di antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala, menjadi pembimbing manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan kepada manusia hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah setinggi derajatnya manusia. Jadi bukan hanya untuk diri sendiri, tapi dia menjadi wasilah, perantara orang-orang lain, manusia-manusia bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Man ra'a annahu khairun min ghairihi faqad istakbar.
Wadzalika anna iblisa innama manahu minas sujudi li Adam alaihissalam istikbaruh. Barang siapa yang melihat sesungguhnya dirinya itu lebih bagus daripada selainnya, maka sungguh dia telah sombong. Yang seperti itu adalah iblis contohnya. Sesungguhnya yang menyebabkan dia tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam adalah kesombongannya. Jadi dia tak mau sujud. Wa qala man kana ma'siyatuhu fis sahwati farjulahu taubah. Kata beliau, barang siapa yang maksiatnya itu disebabkan syahwat, dikarenakan syahwat, maka diharapkan baginya taubat. Jadi mungkin, sangat dimungkinkan dia bisa bertaubat. Ya. Barang siapa yang maksiatnya itu karena syahwat, maka berharaplah baginya taubat. Maksudnya ini orang seperti ini masih bisa bertaubat. Kalau Allah dia memang karena syahwat melakukan perbuatan-perbuatan dosa itu, kemaksiatan. Fa inna Adama asa mustahiyan faghfirlah. Sesungguhnya Nabi Adam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ya karena keinginan. Ya keinginan atau nafsu, keinginan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Fa in kana ma'siyatuhu bi kibrin fakhsha 'ala sabil la'nah. Fa inna iblisa 'asa mustakbiran falu'in. Sesungguhnya barang siapa yang maksiatnya itu karena sifat sombongnya, maka dikhawatirkan bagi orang tersebut laknat Allah Subhanahu wa taala. Kalau maksiat kok karena sombong, ngeri. Jadi maksiat itu nomor satu ada karena syahwat, ada karena sombong. Kalau karena syahwat itu mudah untuk bertaubat, tetapi karena sombong dikhawatirkan dia akan mendapat laknah. Fa inna iblisa asa mustakbiran falu'in. Sesungguhnya iblis bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena sombong, maka dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis ini. Jadi iblis yang menyebabkan dia dapat laknat itu sombongnya itu, hatinya itu sombong. Tidak mau bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam karena merasa lebih bagus, lebih baik, sombong. Maka yang seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Auhallahu ta'ala terakhir. Auhallahu ta'ala ila Musa alaihissalam. Anna awwala man mata iblis wa dzalika annahu awwalu man asani wa inna ma awaddu man asani minal mauta. Sesungguhnya yang pertama mati itu adalah iblis. Wa dzalika annahu awwalu man asani. Itu semua dikarenakan iblis itu adalah yang pertama sekali bermaksiat kepadaku. Ini tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum iblis, enggak ada. Yang pertama sekali itu iblis yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebutkan bahwa yang pertama mati itu sebetulnya adalah iblis. Kenapa? Karena sesungguhnya iblis itu orang yang
pertama bermaksiat kepadaku, kata Allah. Wa inna ma'udu manasani minal mauta, karena sesungguhnya aku mengkelompokkan, menghitung orang yang bermaksiat kepadaku termasuk orang-orang yang mati. Jadi hakikatnya orang-orang ahli maksiat itu sudah dianggap mati. Setan, iblis walaupun umurnya dipanjangkan sampai hari kiamat, tapi secara hakikat sudah mati dia. Karena pertama sekali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Semoga bermanfaat dari awal sampai akhir. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.